Halo, Pak Rudi dan Pak Prama. Kenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Samara Salmabiza. Saya David Pontoan. Kami akan membahas suatu paper yang berjudul Complex Dynamics of a Predator-Prey Model with Constant Yield Prey Harvesting and Alley Effect in Predator. Alur pembahasan kami dimulai dari pendahuluan, diakhiri dengan kesimpulan. Kita mulai dari pendahuluan. Paper ini mulai dengan membahas efek Ale. Kebanyakan studi menerapkan efek Ale pada mangsa, namun paper ini fokus pada efek Ale pada predator, karena predator yang butuh kerja sama tim untuk memangsa, seperti pada serigala. Tipe persamaan yang digunakan yaitu Leslie-Gower dan Holding tipe 1. Paper ini juga menambah masalah pemanenan harvesting pada mangsa yang dengan constant yield harvesting. Contohnya, kuota tetap untuk perburuan rusa pada Amerika. Karena penggabungan ketiga unsur tersebut akan memunculkan suatu dinamika kompleks seperti living cycle dan berbagai jenis bifurkasi yang akan kami bahas di pembahasan kali ini. Lanjut ke model matematika. Sistem persamaan non-dimensional yang digunakan yaitu yang tertera pada layar, dengan X adalah populasi mangsa, Y adalah populasi predator, H adalah kuota panen konstan, M adalah ambang batas efek Ale yang artinya predator akan punah jika Y kurang dari M. Kemudian suku 1 min Y per X adalah ciri khas Leslie-Gower dan suku Q XY adalah ciri khas Holding tipe 1. Selanjutnya, kita masuk pada analisis titik tetap dan kesetimbangannya. Titik tetap diperoleh saat kedua persamaan sama dengan nol. Kita perhatikan dari DY DT sama dengan nol, kita peroleh tiga jenis, yaitu saat Y sama dengan nol atau predator punah, Y sama dengan M, batas jumlah populasi maksimum predator karena M petang sendiri. Yang terakhir Y sama dengan X saat jumlah populasi dan predator itu sama. Kestabilan titik tetap secara linear dapat dianalisis melalui matriks Jacobian. Selanjutnya, saat predator punah, kita memiliki tiga titik tetap, E1, E2, dan E3, dengan nilai eigen dan jenis kestabilan seperti pada layar. Kita perhatikan potret fasanya untuk kasus predator punah saat H di antara 0 dan 1/4. Nucleins memotong sumbu di dua titik, yaitu titik E2 dan E3, dan populasi mangsa memiliki peluang bertahan hidup. Saat H sama dengan 1/4, nucleins hanya bersinggungan di satu titik, yaitu titik E1, dan terjadi bifurkasi sedang nol. Dan yang ketiga, saat H lebih dari 1/4, nucleins tidak memotong sama sekali karena nilai eigennya akan imajinet, dan tidak ada titik kesetimbangan sehingga mangsa punah total. Diperhatikan juga pada kasus ini terdapat basin of attraction, yaitu saat titik kedua stabil sehingga basin of attraction menuju titik kedua, dan batas basin ditentukan oleh separatrix dari titik saddle yaitu pada titik ketiga. Satu sisi masuk ke kedua, sisi lain menuju keadaan yang lain. Nah, selanjutnya itu saat jumlah predator maksimum atau Y sama dengan M. Kita memiliki tiga titik tetap, E4, E5, dan E6 dengan nilai eigen dan jenis kestabilan seperti pada layar. Kita perhatikan potret fasa pada kasus ini di sebelah kiri itu tidak ada titik tetap sama sekali, yang artinya tidak mungkin ada populasi yang diam atau seimbang di ambang batas kepunahan ini. Nah, pada gambar yang di tengah hanya satu titik yang muncul, yaitu titik keempat. Ini merupakan kondisi yang kritis. Dan yang gambar ini di sebelah kanan itu ada dua titik, yaitu titik kelima dan keenam. Selanjutnya, saat jumlah predator dan prey yang sama atau seimbang, ada titik. Tetapnya ada titik ke-7, E8, dan E9 dengan nilai eigen dan kestabilan lokal seperti pada layar. Kita perhatikan potret fasanya. Di sebelah kiri itu tidak ada titik tetap, artinya mustahil kedua spesies hidup seimbang dengan jumlah populasi yang sama. Pada gambar yang di tengah, kedua titik menyatu menjadi satu, yaitu pada titik ke-7.
Ini merupakan titik yang langka yang disebut cusp. Dan gambar yang terakhir di sebelah kanan ada dua titik tetap, yaitu titik tetap E8 dan E9. Disinilah fenomena, fenomena menarik seperti osilasi limit cycle yang terjadi. Untuk keterangan parameter seperti pada layar. Selanjutnya kita masuk ke analisis bifurkasi dan simulasi numerik. Pertama, untuk bifurkasi saddle node, seperti yang telah dibahas sebelumnya, ini terjadi saat kasus predator punah, yaitu saat dia sama dengan 0. Bifurkasi saddle node sangat bergantung pada parameter harvesting atau Y. Pada layar ditunjukkan diagram bifurkasi yang menggambarkan dinamika populasi mangsa ketika predatornya punah. Kurva parabola ini menunjukkan bahwa selama panen hanya kurang dari seperempat, ada dua kemungkinan populasi mangsa, E2 yang stabil di atas dan E3 yang tidak stabil di bawah. Tepat di H sama dengan 0,25, kedua kemungkinan ini menyatu menjadi E1. Ini juga tidak stabil atau saddle node. Di atas 0,25, populasi mangsanya punah. Kemudian kita lanjut ke bifurkasi Hopf yang terjadi pada titik kesetimbangan interior atau E8. Syarat terjadinya yaitu trace-nya sama dengan 0 dan determinannya lebih dari 0. Eigenvalue-nya juga harus kompleks murni imajiner. Bifurkasi ini menyebabkan perubahan kestabilan, yang dari fokus stabil menjadi fokus tidak stabil, dan muncul atau hilangnya limit cycle. Dan ini menjelaskan munculnya osilasi periodik populasi predator dan predator. Terdapat dua jenis bifurkasi Hopf yang bisa terjadi. Ini bergantung oleh koefisien sigma dari fungsi Lyapunovnya. Hopf superkritis itu terjadi yaitu saat limit cycle stabil muncul, seperti gambar di samping ini. Di kasus ini, osilasi populasi terkendali. Kemudian Hopf subkritis itu saat limit cycle-nya tidak stabil. Artinya sistem sangat sensitif terhadap gangguan. Dan efek Ale pada predator ini memperkuat munculnya osilasi. Terakhir, kami juga menganalisis bifurkasi Bogdanov-Tekens. Ini bisa dilihat dari simulasi di sebelah kiri, yaitu menganalisis perilaku jangka panjang di sekitar titik acuan H3 dan H1. S1, sorry. Klasifikasi perilaku sistem bisa dilihat dari label 0, yaitu artinya kepunahan, label 1 kesetimbangan, dan label 2 limit cycle. Kita masuk pada kesimpulan. Yaitu yang pertama model yang digunakan itu Leslie Bower dengan efek Ale pada predator untuk penangkapan konstan pada mangsa. Titik keseimbangan ada tiga, yaitu saat Y sama dengan 0, Y sama dengan M, dan Y sama dengan X. Dan interior tipe stabilitas bisa berupa node, saddle, dan lain-lain tergantung parameter yang kita gunakan. Saddle node terjadi saat H divariasikan, terjadi bifurkasi saddle node di sekitar titik S1 pada H sama dengan 1/4. Untuk bifurkasi Hopf terjadi saat S kita variasikan dekat S2. Terjadi bifurkasi di sekitar titik ke-8 tergantung parameter sigma, yaitu ketika sigma kurang dari 0 superkritis, limit cycle-nya stabil, dan ketika sigma lebih dari 0 subkritis. Selanjutnya yaitu bifurkasi Bogdanov-Tekens. Saat S dan H berubah bersama di dekat daerah S1 dan H3, muncul Bogdanov-Tekens kodimensi 2 di sekitar E8. Yang terakhir yaitu basin of attraction terjadi saat H di antara 0 dan 1/4 pada titik E2 stabil mempunyai basin dan titik E3 saddle membentuk separatix, yaitu merupakan batas dari basin of attraction. Dan yang kedua, basin of attraction terjadi pada Hopf superkritis. Ketika limit cycle-nya stabil, maka memiliki basin of attraction. Sekian presentasi dari kami dua. Terima kasih. Oke,